Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Poyona di cerita horor sambil madang. Kita makan yuk sambil cerita horor. Cerita horor dan menu hari ini kita ada ayam. Ayam di air fryer pakai ayam bagian dada di air fryer terus pakai sambal hijau. Sambal hijaunya dari jengkol. Hari ini nggak masak, jadi beli jengkol sama tetangganya jualan lau mateng, ada jengkol cabai hijau, kita beli nih jengkolnya tuh, sambal taruh di dada ayam bagian dada nih, terus ada acar tuh, acar ini nasinya. Mari kita madang yuk madang. Hari ini aku mau cerita tentang pengalaman. Aku lagi masih kira-kira umur berapa tahun ya? Umur 8 atau 9-an gitu. Jadi dulu aku tinggal di daerah Gang Dalang. Ada yang tahu daerah Gang Dalang? Bentar, kita doa dulu. Amin. Ada yang tahu daerah Gang Dalang, Jakarta Timur? Kalau kalian sering dengar acara Mustang di radio gitu, dulu sering di radio Mustang, banyak yang cerita tentang Jalan Dalang. Ini salah satunya aku yang ngalamin. Jadi ceritanya kan rumah nenek aku itu paling depannya di Gang Dalang depan gitu. Jadi aku main kemalaman. Mainnya kemalaman. Itu jam berapa ya? Jam 10-an kayaknya. Di daerah, terus rumah aku kan masuk gang gitu ya. Ada namanya Gang Saiman. Jadi rumah nenek aku bagian depan, rumah aku tuh masuk ke dalam gang. Ya udah tuh akhirnya karena mainnya kemalaman dianterin sama kakek. Ceritanya tuh malam-malam, jam 10 malam. Nah, kalau mau pulang ke rumah itu selalu ngelewatin kuburan tua. Kuburan tua itu memang kuburan keluarga, masih keluarga. Dipanggilnya kuburan Bali. Padahal bukan orang Bali, memang karena dekat rumah orang Bali dibilangnya kuburan Bali. Padahal itu kuburan keluarga. Dan tuh di situ tuh ada pohon bambu, ada pohon rambutan. Pohon rambutannya itu ada di kuburan itu, tapi dia ngelewatin seberangnya gitu, ngelewatin jalan seberangnya. Jadi kayak jembatan gitu, tuh pohon tuh kayak jembatan ke seberang gitu. Pas kita lewat situ, tiba-tiba kayak ada ya bapak tuh, kakek yang nganterin ya, yang nganterin pulang tuh kakek. Bapak kayak ada yang ngeludahin dari atas kan. Pas bapak nengok ke atas, dia langsung nyebut astagfirullahaladzim. Aku kaget dong, bapaknya begitu, penasaran. Mau nengok ke atas nggak boleh sama bapak,
Cuman ya udah tuh aku nengok ke atas, sempat nengok, sempat kelihatan. Tahu gak apaan? Satu keluarga duduk di batang pohon rambutan. Nona Kak, Papa P sama anak T duduk dong di situ. Sempet kaget, bukan kaget ya, ngeliat gituan. Terus sama bapak, kan tuh yang pulang kemalaman tuh aku, adik aku sama sepupu atuh. Akhirnya sama bapak disuruh cepetan, ayo deh yuk pulang yuk. Jalan tuh cepet-cepet tuh. Sepupu disuruh lari karena rumahnya lebih deket kan. Aku diantarin sampai nggak jauh dari rumah gitu. Man berani banget tuh kakek lewat situ lagi, biasa aja dia lewat situ lagi. Lewat situ lagi. Terus nggak kelamaan itu kuburan Bali, pohon bambunya ditebang kan, ditebang, pohon bambu ditebang, pohon rambutan juga ditebang. Rambutan juga ditebang. Terus ceritanya aku main nih rumah nenek lagi nih, pulangnya kesorean kan. Pulangnya kesorean itu pas banget aja maghrib aku pulang berdua sama adik masih kecil. Adik masih 5 tahunan gitu dah, adik waktu itu. Gandeng kan pulang, gandeng sama adik, jengkol. Gandeng adik. Belum ngelewatin pohon rambutan yang ditebang tuh, belum. Masih ngelewatin tiang listrik, belum ngelewatin pohon rambutan yang kayak seberangan gitu. Tiba-tiba aku sama adik aku dengar suara terusin dong. Apaan tuh? Makin kencang. Dilihat gak ada orang sama sekali. Ngibrit dong. Ngibrit aku tuh. Balik lagi ke rumah nenek. Minta anterin sama nenek. Sama nenek bilang, no, bapak lu minta anterin. Akhirnya dianterin sama bapak kan. Sampai turunan doang. Sampai turunan doang. Udah semenjak itu nggak berani main ke rumah nenek, tapi pulang sore karena takut ditangisin. Karena ternyata bukan aku doang, banyak ada tetangga aku yang pulang lewat situ juga kan. Dia pulang maghrib ya, diledekin sama orang bocah-bocah nongkrong kan, bocah-bocah kampung situ dah, lagi nongkrong. Mau kemana neng? Dia ngengos aja pulang. Terus begini nama bocah nongkrongnya, awas hati-hati ntar ditangisin gitu dong. Dicuek aja tuh lewat situ tuh. Bener, dia langsung kayak orang balik lagi, dia kayak orang panik gitu, kayak orang ketakutan. Terus diledekin sama
Mau cuma nongkrong ya tuh kan, bener ditangisin, nggak percaya sih, disangkanya mah diledekin, padahal dikasih tahu ya emangnya ada. Jadi mungkin sebenarnya pohon bambu itu rumah dia kali ya, makanya dia nangis mulu karena rumahnya dihancurin kan sama bapak, ditebang-tebangin pohon bambunya, karena kan emang udah lebat banget kan ya, gitu serem gitu. Itu pohon bambu nganggulayut ke jalanan gitu, jadinya mungkin ya biar terang gitu ya. Soalnya banyak banget orang-orang yang pada digangguin itu. Sering orang pada cerita ditangisin di situ. Bagi yang tahu daerah yang dalam tuh emang banyak kisah-kisahnya. Aku juga banyak emang kisahnya. Karena dulu pernah lagi main sama teman-teman aku malam-malam ya. Habis maghrib kita main, jemput teman-teman daerah bawah gitu. Jemput daerah bawah, terus pengen balik lagi ke rumah gitu, ke daerah rumah kan. Kita mainin di daerah rumah. Kita pulang duluan gitu ke daerah rumah. Dia belum, pas sampai tiang listrik kita papasan. Tahu nggak papasan sama apa? Nonaka, tapi rambutnya warnanya putih sampai kaki, bukan uban, karena mukanya masih cakep, cantik gue. Tatap-tatapan lama juga, kayak berasap-asap gitu. Rambutnya panjang, warna putih, terus main tatap-tatapan lama, sampai adiknya teman aku manggil dari belakang, "Kakak, kok ninggalin sih?" Baru kita bisa nengok, adiknya terpaku, nggak bisa gerak. Nengok ke adiknya, pas nengok ke depan udah nggak ada, tinggal asap doang. Tatap-tatapan sama Miska rambut putih. Semenjak aku lihat yang di atas kepala sama kakek, jadi banyak, jadi ngelihat banyak kejadian-kejadian ketemu gituan. Sering dikasih lihat. Nah juga aku lagi main di kontrakan teman, maghrib dia kebetulan orang tuanya kerja kan, terus aku main di rumahnya maghrib, nggak tahu kenapa kok tiba-tiba pengen nengok ke arah jalanan ke depan gitu ya. Aku nengok lewat jendela, ada Miska rambut hitam, rambutnya gelombang gitu, lagi duduk di teras pagar, uncang-uncang angge. Uncang angge digigit anjing gede. Gitu. Takut dong kita ngeliat pakai baju putih panjang, rambut panjang, duduk maghrib. Terus kita diem dong, kita langsung nyibak hordingnya,
Terus kita lihat lagi udah nggak ada, dia lagi jalan ke arah samping rumahnya itu jalanan ke arah rumah tante aku. Di situ ada pohon pala, nangka, rambutan, kecapi, terus ada pohon bembem. Nah, emang dasar bocah ya, agak ditakut-takutnya aku ke arah situ karena di situ ada jendela kan, ngeliatin dia lagi jalan. Pas ngeliat kakinya, apa nggak nampak. Serem banget. Nasinya udah habis, lauknya kebanyakan, buat ntar aja. Ceritanya udah sampai di sini. Tunggu video berikutnya, masih banyak cerita horor berikutnya. Ini kisah nyata yang aku alami dari masih kecil sampai sekarang kan. Dan terima kasih sudah ngikutin aku makan, nemenin aku makan hari ini. Selamat istirahat. Jangan lupa ikuti channel aku, ikuti vlog aku. Bye bye.